Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, PT Itaca Resources yang semoga Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita dikumpulkan pada hari ini, di siang hari ini, dalam rangka sama-sama belajar untuk lebih mendalami syariat agama yang mulia ini. Ya, kita akan coba bahas berkaitan tentang Al-Quran dalam keluarga di akhir zaman, atau keluarga Al-Quran di akhir zaman. Ya, Al-Quran ini merupakan buku petunjuk yang Allah firmankan langsung bahwa dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kata Allah, dzalikal kitab, itu Quran, karena kitabnya pakai alif lam. Kalau dalam bahasa Arab, satu benda dikatakan alif lam di depannya itu memiliki makna yang sesungguhnya, yakni Al-Quran yang dimaksud, kitab yang dimaksud Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu kitab Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Ini yang menurunkan Quran langsung ngomong la raiba fihi, enggak ada keraguan. Untuk apa? Hudan, petunjuk, lil muttaqin, orang yang bertakwa. Jadi enggak semua orang nanti tertunjuki oleh Quran ya. Ana sudah baca Quran kok masih enggak tenang jiwa, Ustaz. Padahal Nabi mengatakan man kana laisa fi jawfi syai'un minal Quran kal baitil kharab. Orang yang di dadanya enggak ada Quran kayak rumah kosong. Ya, Nabi bilang gitu, orang kalau udah jarang ngaji, kosong, dadanya kayak rumah kosong. Ya. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan, kayak rumah kosong. Maka di kuburan kita nggak boleh baca Quran kan? Orang yang nggak baca Quran, dadanya seperti rumah kosong. Seperti itulah agama. Nah, kebetulan kita ada di bulan yang mulia, bulan Ramadan, bulan yang Allah sendiri firmankan bahwa di dalamnya ada banyak keutamaan. 3 keutamaan Ramadan. Yang pertama, ini bulan Al-Quran, sudah jelas. Siapa yang bilang? Ulama. Alasannya surat Al-Baqarah ayat 185. Allah berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ini bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Quran. Jadi yang bilang Quran turun bulan Ramadan itu Allah. Allah mengatakan tadi, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Quran. Hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan. Dan Quran yang diturunkan di bulan Ramadan ini hudan linnas, umum. Harusnya semua manusia tertunjuki. Hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan. Dan Quran ini pembeda antara yang hak dan yang batin. Karena memang Quran merupakan buku petunjuk makhluk yang bernama manusia. Enggak mungkin orang bisa jalan di atas dunia dengan sekian tujuan yang dimilikinya tanpa Quran, gitu ya. Jadi Qurannya Masya Allah, betul-betul Allah sendiri firmankan seperti itu. Ramadan bulan Al-Quran. Ya, kenapa dibilang bulan Al-Quran? Karena Allah bilang turun Quran di bulan Ramadan tadi. Walaupun tidak ada satu ayat atau hadis pun yang menjelaskan tanggal turunnya. Ya, jadi kalau kita mau sedikit ilmiah, tuh kalau ada yang bilang 17 Ramadan nuzulul Quran, ayo ilmiah sedikit, cari rujukannya mana coba? Nggak ada. Kecuali orang-orang Syiah di zaman Bani Ubaid Al-Qadda Al-Fatimiyah. Ya,
Entah bagaimana mereka bisa meyakini tanggal tersebut, sementara laukana khairan lasabaquna ilaih. Kalau betul, tentu para sahabat Nabi sudah melakukan, dan gak ada sahabat yang melakukan satupun saat itu. Ya karena memang nggak penting tanggal turunnya, pentingnya Quran diturunkan untuk apa? Ayat yang pertama turun itu Iqra, baca. Ini menandakan Quran diturunkan untuk dibaca, bukan dihafal. Walaupun yang menghafalnya mulia, karena banyak hadis yang menekankan tentang kemuliaan orang yang bisa menghafal Al-Quran. Tapi nggak merubah fungsi itu Quran untuk dibaca, karena itu petunjuk. Bagaimana bisa tertunjuki tanpa baca? Ya nggak bisa. Ya, ini Quran dibaca kemudian dipahami dan jadi petunjuk. Betapa banyak petunjuk dalam Al-Quran yang membuat orang-orang ini tertunjuki dalam hidupnya. Ya, karena kalau tidak kita dipandu sama Quran, ini hidup yang dikatakan seperti bahtera, nggak mungkin bisa berlabuh di sebuah pelabuhan. Inna safina la tajri 'alal yabas. Kalau kata ulama, perahu itu nggak mungkin bisa berlabuh di pelabuhan kalau jalurnya nggak betul, dayungnya nggak dikayu, baling-baling nggak diputar, jalurnya nggak betul, nggak bakal sampai tujuan. Quran itu adalah jalurnya, gitu loh. Ya. Nah, ketika Allah berfirman, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin," orang-orang beriman ini mengejar target bagaimana cara tertuju dengan Al-Quran, karena ternyata semua diajarkan dalam Al-Quran. Wa qulan naqussu 'alaika min anba'i rasul man nusabbita bihi fu'adak. Bahkan ada ayat yang mengatakan, "Hai Muhammad, banyak kisah para nabi, para rasul yang kutulis dalam Al-Quran berbentuk kalamullah, ucapan Allah yang bisa menenangkan hatimu." Karena kalau kamu nggak lihat-lihat Quran, nggak paham artinya, kamu akan merasa hidup ini mengintimidasi kamu tanpa jawaban, gitu loh. Ya. Orang akan merasa terzolimi dengan kehidupan. Padahal Quran bilang, "Wa ma rabbuka bizollamin lil 'abid." Tuhan kalian gak pernah berbuat zolim. Cuma orang banyak yang terzolimi dengan kehidupan, Ustaz. Allah juga mengatakan, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah gak mungkin menguji manusia di luar batas kemampuannya. Tapi prakteknya, Ustaz, saya gak kuat sama ujian hidup saya, Ustaz. Jangan-jangan ayat itu sudah nggak berlaku sekarang. Itu 14 abad yang lalu, itu ayat zaman Nabi. Zaman sekarang kayaknya enggak, Ustaz. Ujian sudah berat, Ustaz. Kita nggak sanggup diuji kayak begini. Terus kita bisa menyalahkan Tuhan. Oh, Tuhan salah nurunin ayat. Tidak, justru kata ulama, yang dikoreksi kemanusiaan kamu. Yang dikoreksi kemanusiaan kamu. Allah hanya mengatakan, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah nggak mungkin menguji manusia di luar batas kemampuannya. Kalau ada manusia nggak kuat dengan ujian yang Allah ujikan pada dia, yang dipertanyakan kemanusiaan dianya. Jangan-jangan cuma bentuknya aja manusia, casingnya manusia, tapi tabiatnya syaitania. Karena ketika dijelaskan tentang terbukanya pintu surga, tertutupnya pintu neraka di bulan Ramadan, sufidatil syayatin wa maradatil jin, setan diikat, jin dibelenggu. Orang pada ngomong, "Ustaz, saya sering dengar itu hadis, setan diikat, jin dibelenggu." Sering dengar. Tapi lihat loh, setan berkelayapan Ramadan. Yang nggak puasa, yang berbuat maksiat, yang zolim sama perusahaan. Akad masuk jam 7, pulang jam 4, tetap aja masuk jam 10, pulang jam 2. Katanya puasa, gimana sih? Banyak ini orang-orang yang ibadah nggak ngefek, banyak. Aku juga pernah tahu masalah sholat. Quran yang bilang, "Inna sholata tanha anil faksa wal munkar." Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi teman-teman saya sholat paling depan lagi khusyuk banget, Allahu Akbar, sama orang tua ribut. Allahu Akbar, sama mertua nggak akur. Allahu Akbar, korupsi waktu maupun materi. Allahu Akbar, deg-degan lewat KPK gitu. Allahu Akbar, serangan pajak diambil kemarin. Kaleng-kaleng gitu. Ini agama kok nggak ngefek, terus kita mau salah ini agama? Ya enggak, lama kita yang berhajat dengan agama. Kan di tahun kemarin ya, kita sempat bertemu kalau nggak salah ya, di Chicago kalau nggak salah ya, saya sempat menekankan tentang bahwa coba introspeksi diri deh.
Ini banyak sekali kegiatan kita ini yang membuat kita lupa bahwa hidup kita ini makin hari itu makin mendekati lubang, bukan makin menjauh. Ya, jadi jangan dianggap nih kita nih hidup terus nggak mati-mati, enak aja. Ya, ada orang yang ulang tahun nyanyinya gitu saat panjang umurnya, panjang dari mana nih, lubang kubur, Senin, Selasa, Rabu, apa nyemplung panjang dari Hong Kong. Nggak ada orang makin panjang makin pendek. Hari ini kita ngelayat, besok kita yang dilayat. Ini umur hakikatnya seperti itu. Terus selama ini kita salah dong bilang panjang umur dalam lagu tersebut. Ya emang salah. Udah, kalau gitu kalau diundang besok pendek umur, nggak bakal diundang lagi. Ini kita ini suka kadang-kadang nyenengin diri sendiri, udahlah ya salah sudah kita. Umur ini makin mendekati kematian. Ya, dulu saya sempat sampaikan pada perjumpaan yang lampau itu, kata Nabi, umru ummati baina sittin wa sab'in. Yang merasa umat Muhammad dapat bocoran dari Nabi Muhammad nih. Kata Nabi Muhammad, umur umatku itu paling pendek. Sittin wa sab'in, 60 70. Pendek. Aqallu zada min dzalik. Tapi kata Nabi ada yang lebih dari 70, cuma aqallu sedikit. Semoga kita tergolong yang sedikit semua, amin. Gak ada yang berani kan umur pendek kan? Walaupun minta umur panjang, ya Allah panjangkan umurku ya Allah, tapi tetap nggak tahu berapa panjang yang dia butuhin. Cuma yang penting panjang aja dulu kan gitu ya. Ada yang doa, ya Allah panjangkan umurku ya Allah, panjangkan ya Allah. Kita doain, ya Allah nih orang minta umur panjang ya Allah, kasih 200. 200. Ini orang minta umur panjang, didoain 200, takut. Orang sekarang begitu modelnya. Katanya mau umur panjang, 200 lumayan, 200 nggak deh. Saya di komplek, ada kakek-kakek umur 80 tiap pagi dituntun, Zat. Yang 85 pakai wheelchair, Zat. 200 diseret urusan negara. Jadi sebenarnya dia takut umur panjang. Kita bicara kualitas umur, bukan jumlah bilangan angka umur kan gitu ya. Sudahlah, jangan terlalu pengen umur panjang kalau nggak tahu tujuannya. Karena makin hari kita makin berkurang raga kita, bukan makin kuat. Jujur saja, badan kita ini bukan badan kita yang 20 tahun yang lalu. Ya, buat orang-orang usia 50-an ke atas kayak kita orang ini udah, ini badan bukan badan yang 20 tahun yang lalu. Ya, 20 tahun yang lalu kita bisa jalan, lompat, naik motor, kuda pun kita ikan climbing, hiking, masya Allah, duduk, loncat, duduk, masya Allah. Sekarang udah mulai mau bangun aja 2 kali bismillah. Ini mata kita ini kalau boleh jujur Pak ya. Ini bukan mata yang 20 tahun yang lalu. Dulu kalau nungguin temen depan gang jauh 1 kilo bisa, dia datang tuh orang, dia bertiga, situ ikut juga begitu. Karena depan pintu kantor siapa tuh? Ini kalau boleh jujur kita udah makin berkurang, bukan makin kuat loh. Sittin wa sab'in, cuma 60-70 tanpa Quran kita nggak mungkin tertunjuki loh. Waktu kita sempit, udah terbuang percuma. Ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim. Kalau 60-70 kan buat kita yang udah kepala 5 kayak gini kan paling 2 kali pemilu lagi, betul? Itu pun kalau nusuk. Ya. Bingung banyak yang ditusuk sekarang. Ya, ini bukan makin panjang usia, makin pendek. Kesempatan berbuat baik semakin sedikit. Bicara kematian takut, walaupun ayat Quran yang mengatakan innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi was syahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ada tuh di surat Al-Jumu'ah tuh. Kalau sering sholat Jumat sering dengar ayat ini yang dibaca sama khotib nih. Innal mauta alladzi tafirruna minhu, maut yang kalian menghindarinya, fa innahu mulaqikum, dia akan menemui kamu. Dan itu nggak ukuran orang sehat. Tumben olahraga, ya biar sehat, jadi nggak mati. Dia nggak tahu ceritaan orang lagi nyemes mati. Saya masih ingat tuh teman tuh ya, ada salah satu direktur perusahaan bank ya. Subhanallah olahraga lah kita ini nih, ya insya Allah. Dengar kabar sore lagi nyemes mati. Ada teman mau nengokin teman lagi sakit di RSPP, dia pas nyebrang malah ketabrak. Gitu. Kita nggak bisa ukur kematian kapan kan? Yang pasti kullu nafsin dha'iqatul maut. Pokoknya setiap yang bernyawa pasti datang oleh kematian.
Dan orang diwafatkan dalam kondisi kebiasaan dia. Orang dibangkitkan nanti yusaru yaumal qiyamah bima mata alaih. Akan dibangkitkan seperti orang yang diwafatkan dulu bagaimana dia wafat. Makanya rutinitas kita ini mesti kita kontrol nih. Jangan keenakan full cuma gibah aja kita. Jangan full cuma maksiat game aja seharian. Jangan full saya cuma ngobrol ngerahol yang gak ada untungnya. Khawatirnya wafat dalam kondisi yang seperti itu. Nanti dibangkitkan dalam kondisi yang seperti itu. Quran jelaskan sama kita, ayo momentumnya tepat ini bulan Ramadan. Keluarga-keluarga yang senang sama Quran akan tenang jiwanya karena zikrullah. Alladzina tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang jiwanya tenang karena mengingat Allah. Quran itu zikrullah. Maka dikatakan sama Nabi menjadi rumah yang tidak ada Quran dibacakan kayak kuburan. Maka kalau kaitan Quran sama keluarga di akhir zaman ini tertunjuki. Ini makin hari kita makin bingung nih, karena hari gini orang banyak bersandiwara. Sosial media ini ajak orang jadi artis dadakan semua. Bisa nge-vlog, bisa bikin video pendek yang nggak penting pun disyuting, betul? Saling mengomentari, kayak nggak ada kerjaan. Ya nggak ada, padahal ini alat bantu. Kita mungkin yang hadir sekarang nggak sampai 100, tapi yang nonton bisa ribuan ini, gitu. Kan manfaatnya banyak. Sosial media banyak sekali. Kalau memang fungsinya untuk dakwah, untuk kebaikan. Tapi kalau enggak, kita yang terwarnai sama sosial media. Ya, Ramadan tidak akan pernah ada artinya. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan di surat Al-Ahzab ayat 35 di ayat yang paling atas itu dikatakan was-shaimina was-shaimat wal hafizina furujahum wal hafizat wadz-dzakirina Allah katsiran wadz-dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Orang yang berpuasa, laki kah dia, perempuan kah dia, harusnya puasa itu bisa menjaga kemaluannya, menjaga emosinya, menjaga syahwatnya. Cuma yang terjadi, puasa nggak bisa menjaga itu semua. Bahkan tidak sedikit orang di bulan Ramadan ini identik sama emosi ya, yang dilampiaskan dengan alasan, ya saya kalau nggak puasa sabar, pas puasa saya nggak sabar. Salah. Justru orang yang puasa, orang yang bisa bersabar. Karena orang yang bersabar itu orang yang identik beriman. Dan puasa dengan iman nyambung. Surat Al-Baqarah ayat 183 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang yang beriman, diwajibkan puasa atas kalian. Hai orang yang beriman, puasa. Berarti kan ada kaitan iman dengan puasa. Pun orang yang sabar dengan puasa tadi, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Hai orang yang beriman, sabarlah. Tidak ada puasa tanpa iman, tidak ada sabar tanpa iman. Dalam puasa dilatih kita sabar. Seperti dilatih on time kita di bulan Ramadan, sebulan kita dilatih on time. Maka kalau teman-teman yang kerja di perusahaan ini nggak bisa on time, bulan berikutnya kelewatan. Wallahi sebulan kita semua on time buka puasa, betul? Ada nggak on time? Ya masalah. Apa dilihatin? Walaupun banyak yang salah. Salahnya apa? Mau buka puasa nunggu ajan. Ajan buat sholat, bukan buat makan. Hayya 'alas sholat, bukan hayya 'alat takjil. Orang kita kacau buka puasanya di sini. Udah ajan belum? Udah ajan belum? Udah ajan belum? Kata temannya, mati lampu. Selesai. Selesai dah nggak buka kita kalau buka. Udah dibilang terbit matahari, terbenam matahari, makanya jadwal dilihat, jam dilihat. Kapan beli jam baru tat? Ramadan, gitu lah ya. Paling bagus beli jam baru tuh Ramadan on time gitu. Jadi tahu nih, oh udah terbenam matahari, nggak perlu ngelihat matahari terbenam, tahu jamnya. Bismillah, buka, minum atau makan korma. Berasa basah baru zahabat dzama wa talatil urub. Telah basah kerokongan, telah hilang haus dahaga. Ini ilmu. Kalau nggak berilmu nanya mulu, nggak minum-minum. Muajinnya juga minum dulu baru ajan. Tat, kalau aneh mau ajin sih emang paling belakangan tat. Jadi yang lain udah minum, kita belum, kita ajan dulu. Ya, nabinya siapa nih? Pantes kan kalau ajan kayak nangis. Dia doang yang belum kena es kelapa. Oh ini kalau nggak diingetin gini kacau kita nih ya. Kayak nggak diingetin masalah waktu mustajab berdoa tuh kan orang puasa sampai berbuka, dan yang paling mustajab menjelang berbuka. Orang dibikin tradisi ngabuburit. Di saat tepat kita berdoa malah belanja. Ini berapa nih? Ini berapa nih? Ini berapa nih? Allahu Akbar.
Ya doanya berapa ya? Seumur hidupnya bingung terus gitu. Padahal kalau orang yang berilmu menjelang berbuka dia berdoa. Ustadz aja kalau ceramah menjelang berbuka 5 menit break satu deh. Suruh orang berdoa, bukan dengerin ceramah, doa. Ya, orang yang berilmu dia wudhu dulu, ya. Pas jam 5 menit sebelum berbuka dalam kondisi sudah berwudhu. Masuk waktu setelah lagi dalam keadaan berdoa, oke sudah masuk, panitia bilang batalkan sudah. Namanya takjil. Ya, bahwa umat ini akan selalu baik selama mengedepankan takjil. Baru iftar kan 2, buka puasa, takjil sama iftar. Ya, jangan digabungin nih. Kalau takjil sekedar batal. Air putih sama korma deh ganjil deh 3 deh ya, 1 3 ganjil udah makan kumur 5 menit sholat langsung. Nggak bisa buka puasa bersama bikin maghrib CS sama Isya, nggak bisa. Sampai diundur maghrib, akhirnya hilanglah kemuliaan puasa. Kenapa? Karena fawailul lil musallin, celaka nih orang yang sholat, alladzina an sholatihim sahun. Sekedar batal sudah, minum makan korma sudah 5 menit kumur-kumur sholat. Ganjil kormanya 1 3 udah. Kalau 31 kebanyakan. Asal batal dulu. Udah batal baru kita sholat. Ini kayak gini-gini semua. Di Quran diisi semua. Makanya dulu orang-orang Parsi, ya, bangsa yang besar di zaman Muhammad itu ada 3. Bangsa Romawi, Parsi, dan Arab itu sendiri menguasai dunia. 3/4 dunia di tangan Arab itu kan. Pasca Khalifah Umar ibn Khattab itu. Dulu orang-orang Parsi mengakui, Allamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-khira'ah. Bukankah kalian ini umat Muhammad yang mengajarkan segala sesuatu sampai cara buang hajat pun diajarkan? Iya, itu Islam. Orang-orang kafir dulu mengakui, ini Islam agama agung ini. Nabinya mengajarkan semuanya yang nabi mereka nggak ajarkan. Memang cuma di Islam cara buang hajat diajarkan. Agama lain mana ada. Mau masuk kamar mandi baca doa, kaki kiri dulu. Allahumma inni a'udzubika minal khubzi wal khaba'is. Kalau duduk jongkok nggak boleh ngadep kiblat, belakangin kiblat nggak boleh. Ya, Islam sampai segitunya. Ceboknya pun harus tangan kiri, nggak boleh tangan kanan. Keluar gufronak pakai kaki kanan. Masya Allah. Itu pahala semuanya. Apa saya sering bilang, ini Ramadan lipat gandaan pahalanya itu, Masya Allah. Al-hasanatu bi asri amsalihha ila 700 dhifin. Satu kebaikan dibalas 10 sampai 700 kali lipat. Satu kebaikan yang kita perbuat, seluruhnya kebaikan karena Islam sudah ajarkan. Kalau Nabi sudah ajarkan namanya sunnah. Dan sunnah di bulan Ramadan 10 sampai 700 kali lipat. Ini ntar kita keluar nih. Tadi kita masuk, kita keluar tadi. Kayak pakai sendal. Karena Nabi kalau pakai kanan dulu, buka kiri dulu. Idza ta'ala ahadukum falyabda bil yamin wa idza naza falyabda bishimal wal takunil yumna awwaluhuma wa akhiruhuma tunzau. Kamu kalau pakai sendal, sepatu yang kanan dulu, baru yang kiri. Kalau mau ngelepas, kiri dulu baru kanan. Dahulukan yang kanan, akhirkan yang kiri. Pahala gitu aja pahala. Tapi jangan jadi macet, pakai copot. Woi, lo ngapain? Gue cari pahala. Saya cuma kasih bocoran. Ini agama gampang banget cari pahala gitu loh. Sampai Nabi mengatakan, ya bagiyal khair akbil, wa ya bagiyas syar aksir. Wahai pemburu kebaikan, ini Ramadan dibuka semua pintu kebaikan. Maksimalkan berbuat baik. Ya bagiyas syar aksir. Wahai kolektor dosa, tolong ya kurangin. Idza kunta hasadka dzunub fadaha wa yasita falyasta'nis. Kalau kamu capek bikin dosa, Ramadan tepat kurangin dosa. Bagaimana kurangin dosa? Introspeksi diri. Tuba liman sagola aibuhu an uyubin nas. Tahu keberuntungan itu ketika sibuk sama aib diri, bukan aib orang lain. Kurangin sosial media. Ya nggak penting, nggak usah dibuka. Pengen tahu urusan orang saja. Ini orang puasa kayak sepayan gitu loh. Pengen tahu urusan orang. Jangan. Yang beruntung itu yang sibuk sama dirinya sendiri. Ya. Tapi kita ngeliat kemungkaran kan harus nggak bisa diam bukan sembarangan. Idza ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi. Rubah dengan tangan. Kalau nggak mampu timbul mudarat, jangan rubah dengan lisan. Pun nggak sanggup, doakan. Karena yang merubah itu Allah, bukan kita. Ya, kayak ibu kan suka pegel sama
bapak suami, ibu pegel sama suami lebih pegel sama ibu, gitu ya, pegel-pegelan ya. Jangan beranggapan kalau kita marah, nyureng, kesel, orang jadi dapat hidayah, salah. Ya, kita gitu juga Pak sama Pak. Hidayah itu jobnya Allah Pak. Ya, Allah tuh Al-Hadi yang memberikan hidayah. Kita cuma Abdul Hadi, hamba pemberi hidayah tersebut, gitulah. La yaruddul qada ila du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Jadi jangan menganggap dengan saya ngomel, saya marah, saya nyurung, saya kecil orang berubah. Nggak bakal. Yang ada tua sebelum waktunya kita. Akhirnya umur masih 30-40, yang diomongin merek obat mulu. Ada yang bagus nih, madu cakep nih. Umur berapa ini orang gitu? Yang diomongin merek obat mulu. Jangan-jangan apoteker nih lulusan dulu. Iya, karena memanfaatkan diri untuk sesuatu yang nggak perlu. Lelah akhirnya. Oh Masya Allah. Asal kita banyak istighfar. Yang nggak boleh kita lupa, Quran menjelaskan ya, ini keluarga penting tahu ini. Kita cuma menjalani takdir yang Allah takdirkan. Ya, jangan beranggapan bahwa takdir kita yang buat. Karena Nabi pernah mengatakan, Innallaha qaddara maqadiral khalaiq qabla ayyaluqas samawati wal ardi khamsina alfasana. Allah itu telah menentukan takdir manusia sebelum Allah ciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Jadi sebelum kita lahir, takdir sudah dibuat. Ini kita kumpul sekarang di perusahaan ini ya. Wallahi, ini takdir yang telah Allah takdirkan. Kita cuma ngejalanin. Panitia harap-harap cemas, kejadian kan ya, gimana. Udah tawakal, kejadian. Jadi bersyukur, nggak jadi bersabar. Entengin aja. Kalau udah waktunya, waktu kita ketemu. Oh, dari semua tempat yang berbeda. Ya, Ustaznya dari Bogor, dari Bekasi, dari Kerawang, dari mana. Waktunya kumpul mah kumpul. Ada caranya sudah. Ketika kumpul bersyukur kita. Kalaupun mungkin qadar Allah hujan atau terjadi hal yang nggak diinginkan, ya sabar. Memang Allah belum takdirkan. Hidup cuma itu. Kalau nggak sabar ya syukur. Kalau kau bisa bersyukur, ayat yang turun, la in syakartum la azidanakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Akumulasi nikmat yang kau miliki dengan yang kau syukuri. Begitu pula dengan kau bersabar sama Allah. Allah mengatakan, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Nah, rumah tangga kita ini butuh petunjuk. Urusan rumah tangga itu kan, ada yang tadi istri pegel sama suami, suami lebih pegel sama istri gitu ya. Anak pegel sama bapak, bapak ibu lebih pegel sama anaknya. Kan begitu kasusnya ya. Suka kita merasa kalau ngomongin masalah rumah tangga, masalah keluarga, kayak limited edition, kayak kita yang paling gede masalahnya. Oh, kalau udah curhat, ya Allah, kayak di dunia cuma gue doang yang kayak gini. Kenapa? Ujian aku tuh, ya Allah, aku 20 tahun nikah, ujian aku cuma dia doang. Nah, suami ditunjuk. Ya, Ustaz, tolong dong Ustaz, ada gak sih dua istri yang pegel sama suami buat ngedoain suami? Saya bilang ada. Quran bilang, ayatnya juga, hadisnya juga bilang. Nabi yang ngajarin sama kita doain, hablana min azwazina wa zurriyatina qurrata ayun. Jadi ibu kalau pegel sama bapak doain bu, hablana min azwazina wa zurriyatina qurrata ayun. Ya Allah, jadikanlah pasangan hidupku itu qurrata ayun, enak dilihat. Gitu ya. Bapak juga kalau doain ibu diajarin nanti sama Nabi, Allahumma inni a'udzubika min zaujatin tusayyibuni qabla al-masyib. Gitu ya. Satu waktu ada ibu-ibu gemuk, sehat, ceria mukanya. Tiap ketemu Ustaz pengen nanya mulu. Tak pengen nanya dong. Yang ditanya itu mulu. Bener Ustaz, itu hablana min azwazina. Iya, kenapa? Saya baca kayak nggak didengerin sama Tuhan. Emang masalahnya apa sih bu? Sepegel sama laki saya. Bu gini bu, kalau ngomongin rumah tangga jangan sebelah doang. Saya jadi bingung nanti ngasih masukannya. Takutnya nggak adil. Kalau urusan rumah tangga dua-duanya hadir. Bapak ibu datang, panggil suaminya. Pas suaminya datang, saya langsung masalahnya saya paham dah gitu lah. Kenapa? Karena saya ingat ada doa suami buat istri. Dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi ajarkan kalau kita pegal sama istri, Nabi ajarkan baca Allahumma inni a'udzubika min zaujatin tusayyibuni qabla al-masyib. Rawahu Bukhari. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari istri yang bikin beruban sebelum waktunya. Ini suaminya datang kurus beruban. Sebenarnya masalah di mana saya paham nih gitu. Karena yang ngelapor sehat, ceria.
Yang dilaporin udah mau mati, nguyung jangan gitu loh. Ini yang jadi masalah siapa sebenarnya gitu loh. Ini kita sering kayak begitu gitu loh. Karena sibuk mengoreksi aib orang. Lah kitanya nggak kontrol. Ramadan emosi dikemukakan. Dengan harapan orang senang sama kita yang emosi. Nggak ada yang nemen sama orang emosi. Coba orang lagi marah ngaca, coba nggak ada bagus-bagusnya. Dari pagi Allah sudah ajarkan dalam Quran, dijelaskan bahwa kita suruh mengucap Alhamdulillah. Doa bangun tidur, ada yang hafal ya? Doa bangun tidur, suka baca doa gak bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Itu doa bangun tidur. Doa bangun tidur di mana? Di mana aja, di majelis ilmu ya, di kamar atau di kantor. Semua baca sama, bangunnya suruh baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Saya cuma kasih bocorannya gini jamaah. Kata alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau dalam kondisi nyaman tidur atau nggak nyaman, kasur gede, kasur kecil, sebentar atau lama tidur, alhamdulillah. Dalam bahasa Arab, alhamdulillah itu kata yang dibaca dengan senyum. Jadi, alhamdulillah. Nggak ada, alhamdulillah. Ini agama nyuruh kita senyum dari pagi. Tapi prakteknya kita cuma ngomel bisanya. Lah ngapain ngerti agama nggak sih gitu loh. Innallaha yuhibbu ayyara asra ni'matihi ala abdi. Allah tuh paling suka ngelihat bekas ibadah dalam diri seorang hamba. Dan ibadah itu membuat jiwanya tenang. Walladzina tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah tadi. Orang yang jiwanya tenang karena mengingat Allah. Ini orang enggak. Ini orang enggak tertunjuki. Allah yang menciptakan kita, Allah yang ajarkan, ada buku petunjuk itu Quran. Kita nggak pernah baca. Akhirnya masalahnya besar. Dan kalau ngomong sama teman gede-gedean masalah tanpa solusi. Saya suka bilang, makanya Pak, kalau punya masalah rumah tangga, jangan curhat sama duda. Ibu punya masalah, jangan curhat sama janda. Gitu loh. Karena ini dua-dua orang gagal. Akhirnya kita ngobrol sama teman kita yang duda. Aduh bro, gue pusing sama bini gue bro. Lepas kayak gue enak bro. Ada yang perempuan ngomong sama yang janda, lu pukul sama laki gue dulu begitu. Free sekarang gue. Fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama orang yang berilmu kalau kita nggak tahu. Quran solusinya. Yang pegel sama bini dari zaman Nabi udah ada. Adam pegel sama Hawa gara-gara dia keluar dari surga, betul? Nabi Allah Ayub alaihissalam pegel, kurang pegel apa bini lagi sakit ditinggal. Nabi Lut bininya temennya apa? LGBT semua, bencong. Oke, sekarang Muhammad senang nyalon sama bencong kan? Bakal masuk surga, masuk neraka bareng bini Nabi Lut nanti tuh. Ini banyak sekali yang pegel sama anak. Kalau aku tuh urusannya anak, Ustaz, ya Allah pegel sama anak. Kenapa sih anak ribut? Ya anak ribut mah dari zaman Nabi Adam. Si Habil sama si Qabil juga berantem, malah bunuh-bunuhan. Anak situ bunuh-bunuhan nggak? Enggak ya. Kalau anak sih mau berantem mah enggak, Tat. Cuma kalau dipanggil sama orang tua suka kabur aja, Tat. Ya kalau anak dipanggil sama orang tua kabur mah. Si Kan'an anaknya Nabi Nuh dipanggil malah naik ke atas gunung. Sawil aja weh. Anak lu kemarin ke kamar kunci pintu. Kalau saya sih bini, Tat, pegel banget sama laki, Tat. Ya Allah, Tat, astagfirullahaladzim. Bu, yang pegel sama laki dari zaman Asia udah ada, Bu. Tahu Asia? Bininya Fir'aun. Ibu, laki ibu sama Fir'aun kalahkan mana? Ya, ujian tuh Masya Allah ya. Makanya kalau rumah tangga tanpa Al-Quran, ya tersesat kita. Ya, sekarang punya masalah rumah tangga yang ditonton sinetron Korea. Kalau nggak film Turki dan lainnya, yang nggak nyambung ceritanya. Ada ngira-ngira, kayaknya mirip sama gue deh. Siapa ente bubur rendang dengerin dulu kalau ngomong. Subhanallah. Suka mirip-miripin sama artis Korea, artis Turki. Ini masalah kita ciptain sendiri gitu loh. Udah hidup ini memang masalah, perpindahan dari satu masalah ke masalah yang lain. Jangan dimirip-miripin sama yang nggak mirip. Makanya pahamin hidup ini untuk apa gitu loh. Pengen bener dalam beragama, buka Al-Ahzab ayat 35, lihat. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat wassadiqina wassadiqat. Shadiq itu benar dalam beragama. Gimana agama kita bisa benar membimbing kita ke jalan yang benar? Yang pertama, bagusin Islam. Jangan tanggung-tanggung kalau jadi orang Islam. Jangan kaleng-kaleng lah kalau bahasa orang sekarang. Apa kaleng-kaleng? Kayak bodi mobil Jepang, ditandain penyok gitu ya.
Itu namanya kaleng-kaleng, gampang diwarnai, gampang dipancing, gampang terprovokasi. Orang Islam tuh nggak begitu. Bagusin iman. Seluruh ritual agama tuh dengan iman. Semuanya ya ayyuhalladzina amanu. Kalau sudah ngomong hukum pasti yang dipanggil orang beriman, bukan manusia. Karena nggak semua manusia beriman. Kalau sudah Islam imannya bagus, dia pasti patuh, qanit. Seneng beragama tuh seneng. Apalagi kalau yang namanya puasa nih, dari bulan Syawal udah harap-harap cemas. Nanya mulu, Ramadan kapan sih Ramadan? Gitu lah. Tiap ketemu Ustaz, puasa Ramadan kapan? Kata Ustaz, 1 Ramadan. Itu kapan? Belum tahu, belum ru'yatul hilal gitu. Ya. Masya Allah, saking seneng gitu. Masuk Ramadan juga, ya Allah seneng banget sama Ramadan. Tapi kalau orang yang imannya berantakan, itu dari bulan apa? Sebelum Sya'ban udah pertak. Lu pujet ngapain bro? Ramadan mau datang. Iya. Dia takut sama Ramadan. Ya, yang begini nih bakal berat, hidupnya berat. Terawih apalagi bakal ngegibah imam yang begini. Padahal Ramadan ada pahala per huruf 10 loh, ya kan? Alif lam mim, alif 10, lam 10, 10, betul? Kita kalau malas baca, terawih dengerin imam pahala kita, betul ya? Cari imam yang panjangan dikit bacaannya. Syukur-syukur ada rezekinya umroh di bulan Ramadan, Masya Allah, kayak haji bersama Rasul. Jangan bahir, duit dipegangin aja. Emang bulu ayam nambah 1? Nggak ada begitu-gituan. Duit kita, duit Allah, cuma ketitipan. Cukup untuk beribadah, pakai beribadah. Mana kosot sodakotum iman, nggak kurang harta karena berbuat baik, karena bersedekah kita. Nikmatin modal kuda-kuda kuatan dikit, imam baca panjang, kita dengerin aja pegel gimana baca. Ini yang begini nih kalau ngebet Quran begini nih. Ya Allah masih lama amat ya Allah. Hatam kagak, cuma lubang adem doang, gigi pasti-pasti. Imam baca panjangan dikit digibah. Padahal memang sunnahnya Abdul sholatul lailatul qiyam. Sholat tarawih yang paling afdal, yang paling lama berdirinya. Imam negakin sunnah. Ini makmum gosip, mentang-mentang baca panjang tadi. Innaka hamidum majid. Assalamualaikum. Gue nggak demen sama nih imam. Bukan depan komplek, di sini malah salah. Makanya kalau iklan terawih bulan Ramadan tuh, saya suka dengerin tuh. Lu terawih di mana bro? Gue sih di komplek aja. Lu di mana? Gue depan komplek. Jauh amat, tapi cepet. Angkat tangan, saya paham orangnya. Ini yang terjadi ketika kita jauh dari agama menjauh dari kita dirugikan. Dan umurnya makin sedikit, bukan makin banyak. Ya, perbuatan baik kita sudah berapa jumlahnya? Ada gak mayit yang bawa STNK? Ada gak mayit yang bawa BPKB? Ada gak mayit yang bawa sertifikat? Ada gak mayit yang lagi pakai handphone atau main game? Kita lahir gak bawa apa-apa, meninggal gak bawa apa-apa kan? Yang kita bawa apa? Amal soleh. Coba fokus, momentum Ramadan tepat. Bawa keluarga kita untuk kemuliaan di bulan Ramadan ini. Dengan apa? Dengan hatam Quran. Ya, bahkan Quran mengatakan kepada Allah, ya Rabbi, mana'tu nauma bil lail fasyafi'ni fihi. Di akhirat nanti Quran bilang, wahai Tuhanku, aku Quran membuat dia tidak tidur malam karena baca aku. Fasyafi'ni fihi, jadikan aku sebagai pemberi syafaat. Quran bilang begitu, dan kita butuh Quran. Ini mah kadang-kadang malah dijadikan Ramadan cuma momentum baca, bukan menambah jumlah bilangan pahala. Kalau yang namanya Ramadan itu rahmat, dalam setahun 1 bulan namanya Ramadan. Kita yang biasa ngaji di bulan-bulan lain, masuk bulan Ramadan kencengin, pahalanya double. Jangan dibikin bingung, Ustadz, bulan Sya'ban, bulan Ramadan kemarin, aku kan udah masuk juz ke-7 nih, lagi ngaji. Di Ramadan, terusin apa ulang lagi? Ya terusin, masa ngulang. Dia merasa Ramadan itu kayak mau arena pertandingan gitu, start kemudian ada finish. Lah, Ramadan bulan rahmat yang Allah turunkan untuk menambah nilai bilangan pahala umat Muhammad. Anda biasa ngaji di bulan lain yang pahalanya 1, Ramadan 10 pahalanya. Dan cuma di bulan Ramadan ada ibadah sunnah yang bisa berjamaah, namanya tarawih. Di hari lain nggak ada tahajud berjamaah, sholat sunnah berjamaah, nggak ada. Cuma Ramadan. Artinya apa? Kita nggak bisa baca, kita bisa ngedenger. Buat yang baru hijrah apalagi nih, ya mudah-mudahan sholat itu bisa mendatangkan hidayah buat kita semua insya Allah ya. Makanya kalau bisa yang baru hijrah ini sholat di masjid, sholat berjamaah. Ya, jangan sampai baru hijrah ngaji belum bisa, sholat sendiri, ya kacau. Ini sholat tanha anil faksa wal mungkar. Kalau sholat ini mau mencegah perbuatan keji dan mungkar, tolong Anda sholat dengan bacaan yang benar.
bacaan imam, bacaan makmum. Maka yang paling baik kita bermakmum dengan imam yang baik bacaannya. Begitulah cara agama menawarkan kebaikan. Tidak ada kerugian. Semuanya kemudahan. Allah pengen kita merasakan kemudahan dalam beragama. Makanya bimbingannya jelas. Ya, jangan sampai kita beragama dengan emosi, dengan syahwat, dengan lost control, sampai ada kita berubah. Yang diinginkan sama Allah kita bukan untuk seperti itu. Hei, kau tercipta untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Keluarga mesti tahu ini. Jelaskan pada anak-anak kita, pada keluarga kita. Kata Allah di Az-Zariyat ayat 56 itu, kamu tercipta untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah bilang, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Sekarang kalau beribadah kan identik sama Allah. Bahasa bibir mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Salatku, sembelihanku, hidupku, matiku lillah, hanya untuk Allah. Kalau untuk Allah, udah kenal Allah belum? Udah kenal Allah belum? Karena tidak sedikit orang mengaku Islam tidak hafal nama Allah. Sementara Allah mengatakan, aku punya nama yang sempurna, berdoa, mintalah dengan namaku. Selama ini kita berdoa nggak pakai nama Allah. Terus kita merasa dijawab, terus kita merasa nggak dijawab. Ini agama perasaan. Aku udah berdoa sih, Ustaz. Udah berdoa. Cuman kayaknya Allah nggak dengar deh. Aku sih udah berdoa, Ustaz. Kalau feeling aku sih udah dijawab. Feeling. Lu mau makan bawa feeling? Subhanallah. Ini ada orang beragama pakai perasaan, coba. Agama bukan perasaan, agama tuh dalil. Asik kalau beragama dengan dalil tuh asik. Kul hatu burhan, aku memberikan dalil. Sehingga apa yang kita lakukan memang Allah perintahkan, Nabi syariatkan, tinggal mendapatkan hasilnya. Karena seluruh ritual agama di Quran itu menjelaskan bekas dari ibadah itu. Kita bersyahadat, fa inna dima'ahum wa amwalahum wa a'radahum haramun alaikum illa bihaqil Islam. Kamu kalau sudah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Demi Allah, darahmu tidak boleh ditumpahkan. Orang Islam tidak boleh dibunuh. Kehormatanmu nggak boleh diinjak-injak, hartamu nggak boleh dijarah. Orang Islam nggak boleh dijarah, nggak boleh dikorupsi. Sholat tanha anil fahsya wal munkar, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Puasa la'allakum tattaqun, agar engkau bisa bertakwa. Zakat unfik alik, menambah nilai bilangan. Zakat tudiul bala, menolak bala. Nikah aqdul basar wa ahsanil farad, mencegah pandangan, menekan syahwat. Semua ibadah ada bekasnya. Loh kok kita ibadah nggak punya bekas? Yang dipertanyakan iman kita. Nah, iman inilah yang mesti dikontrol, emosinya bener apa enggak nih ya. Makanya jangan suka merasa beriman, jangan suka merasa benar. Buktikan kalau orang beriman seperti apa, kalau orang benar seperti apa. Agama ini cuma butuh bukti, bukan butuh ucapan. Ya, jangan dibilang kita ini benar menjadi hakim buat orang lain, sementara orang nggak menghakimi kamu. Kamunya ini yang nggak baik. Orang kontrol diri coba ya. Semua orang diomongin. Ayahnya diomongin, suaminya diomongin, anaknya diomongin, teman hidupnya diomongin, semua diomongin. Kayak di dunia ini gak ada orang benar ya, Ustaz? Gak ada orang benar. Dianya yang gak benar, yang lain gak ada masalah. Dianya yang punya masalah. Makanya, ayo kita kembali ke Quran. Itu Quran, syifa'un ma fi sudur. Quran itu betul-betul penyembuh hati yang duka lara. Banyak-banyak baca Al-Quran. Alangkah baiknya momentum Ramadan ini kita maksimalkan untuk itu, insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Karena batasan waktu yang telah ditentukan oleh panitia, kembali kepada panitia, mungkin ada yang mau didialogi, silakan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Barangkali ada yang mau diskusi? Bapak dari Ibu, silakan. Pak Taufik. Oh ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustaz, yang saya ketahui, mohon maaf jika saya salah. Pada suatu waktu Rasulullah pernah sholat tarawih di rumah karena khawatir sahabat Rasul menganggap itu wajib. Itu pula yang saya edukasi kepada anak setelah isya di masjid. Saya coba sholat tarawih di rumah, sholat tarawih di rumah. Nah, yang dari hadis Aisyah pernah mushaf boleh diberikan Pak ya, Pak Ustadz untuk membaca agar lebih panjang. Cuman saya
khawatir bagaimana teknisnya ketika setelah sami Allah ini taruh di mana atau mushaf taruh di mana Pak Ustadz, sehingga saya hanya membaca surat-surat pendek sama keluarga saat itu. Mohon petunjuk Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang Nabi pernah mengatakan afdhulu sholatul mar'i fi baiti ilal maktubah. Salat seseorang itu paling baik di rumah kecuali yang wajib di masjid. Sehingga karena hukum tarawih ini sunnah muakkad, ya Nabi mencontohkan 3 kali di masjid, sisanya di rumah. Ini sebenarnya khabar untuk diketahui bahwa sholat tarawih itu hukumnya sunnah, ya bukan wajib. Nah, tetapi walaupun sunnah ditekankan berjamaah, karena ada hadis yang mengatakan orang yang sholat tarawih bersama imam, witir bersama imam diberikan pahala tahajud semalam suntuk. Maka dikritisi sama ulama, kalau ada event kegiatan tarawih di masjid, kalau bisa jangan ada ceramah antara tarawih dengan witir. Karena bikin orang yang nggak nyaman karena kelamaan ceramah, akhirnya nggak witir sama imam. Itu makruh hukumnya, ya, sangat disayangkan. Kalau mau ada ceramah habis maghrib menjelang isya atau habis isya menjelang tarawih, sehingga jangan diputus antara tarawih dengan witir. Makanya saya coba praktekin di rumah, Ustaz. Ini anak-anak tarawih, Ustaz. Bagus. Kalau bacaan imamnya bagus, nggak ada masalah. Bukan masalah panjang pendeknya, walaupun afdol, bukan wajib ya, afdol. Sebaik-baik sholat malam itu yang paling lama berdiri, kata Nabi. Makanya di zaman Nabi itu, Nabi pernah keluar dari rumahnya yang sekarang makam beliau, raudhah, mimbar, baru masjid. Dulu begitu posisinya. Jadi jangan dibilang Nabi dikuburkan di masjid ya. Itu di rumah Aisyah. Rumah Aisyah ada raudhah, kemudian ada mimbar, baru masjid gitulah. Dulu Nabi itu datang ke masjid dari rumahnya sendiri, ngelihat di tembok Nabawi itu banyak tambang. Malam-malam ketika mau sholat subuh, Nabi tanya sama orang, ini tambang bekas apa? Ini para perempuan semalam, Nabi, kenapa pakai tambang? Mereka pegangan tambang. Kenapa? Karena baca ayatnya panjang-panjang sampai gelantungan. Karena yang mereka tahu sholat itu berdiri, dia paksa berdiri. Kalau kita kan duduk aja kul huwallah, duduk aja na'atoina gitu kan. Ya, jadi muskilahnya kita ini sebenarnya walaupun kita nggak bisa panjang, cuma jangan sampai membuat makmum ini kapok bahasanya. Kan hikmah dibalik imam ngadep makmum, istawat tadi sufufakum pada tasbih subuh minta mamis lagi gitu kan. Lurus rapatkan sof, lurus rapatnya sof merupakan kesempurnaan dalam sholat. Istawa yarhamukallah, Allahu Akbar. Hikmahnya apa? Imam ngelihat makmum. Ini yang hadir lihat ada aki-aki 4 orang, nenek 7, anak kecil, anak yang baru tobat sekian. Nah kalau tahu gini, kita jangan bikin orang kapok. Baca yang paling gampang, waladhdallin, amin. Baca yang pendek, yang kira-kira juz amma. Dari mulai amma yatasaalun atau sampai qul huwallahu ahad, nggak apa-apa. Jangan lu tahu di belakang kita anak-anak kecil, orang tua yang belum kuat berdiri, belum mampu gitu, udah nggak mampu. Kita pengen baca panjang, waduh. Waladhdallin, amin. Yasin, enggak. Nah, ini yang menyebabkan makmum gibah imam ini nih. Jadi baca aja semampu Anda, selama memang bacaannya benar, gitu ya. Atau sekali-kali boleh lihat akhir bacaan anak kita yang paling panjang apa itu yang kita baca. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan ada yang lain. Nah. Yang lain silakan Bapak Ibu. Orang perempuan juga suka bilang katanya kita mendingan di rumah tak sholat, nggak laki nggak perempuan, tarawih di rumah sunnah tapi berjamaah. Cuma kalau merasa bacaan kita nggak bagus, mending sama imam, cari imam yang bagus bacaannya. Karena sayang kalau sampai kita bacaannya nggak betul, sayang. Ya, Allah. Silakan, katakan. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Ustaz, kalau pakai mushaf, Ustaz. Taib ya. Iya, bicara mushaf tadi kan memang itu ijtihad ulama. Zaman Nabi nggak ada yang megang karena semua hafal. Karena merapikan bacaan hukumnya wajib, ya, maka sholatnya sunnah boleh. Tapi kalau di sholat wajib kita nggak boleh karena menambah gerakan. Tapi karena sholat tarawih sunnah merapikan bacaan wajib, maka ulama nggak menyalahkan. Boleh kita pegang mushaf atau mushaf taruh di depan. Nah ini yang ijtihad jadinya. Boleh dikantongin, boleh taruh. Ijtihad susah bahasanya, yang gampang buat kita kalau sudah ijtihad, ya. Tapi memang hukum asalnya ulama nggak menyalahkan karena khawatir bacaan kita pendek atau nggak bagus, kita mau baca silahkan. Sholat sunnah boleh seperti itu, sholat wajib nggak boleh. Ya, Allah. Ada lagi Bapak Ibu, silakan.
Mas Yusuf, ada pertanyaan? Anda Ritat. Tayyib, betul. Assalamualaikum. Silakan. Jadi Ustaz kan sempat singgung masalah takdir. Iya. Kita menjalani hidup karena sudah ditakdirkan sama Allah. Nah, ada sedikit bukan ganjilan sih, cuma apakah hidup yang sudah kita akan jalankan atau akan kita jalankan sampai kita mati ini memang sudah ditakdirkan? Terus bagaimana dengan pertanyaan remehnya adalah bagaimana dengan usaha-usaha kita yang kita maksimalkan atau apapun, apakah bisa merubah takdir atau tidak? Tetap penjelasannya seperti gimana? Iya. Pada Tayyib, barakallahu fiik. Naam. Dulu zaman Rasul juga ada anak muda yang nanya begitu, ya Rasulullah, kalau memang takdir telah ditentukan, buat apa kita beramal? Mati dulu kali ya. Satu mati jadi. Tayyib ya. Jadi kalau Nabi mengatakan i'malu fasayrullahu lakum. Udah, tugas kita cuma menjalankan. Kalau Allah sudah takdirkan, Allah informasikan tentang neraka dan surga, tugas kita cuma menjalani takdir. Nah, sisanya doa. La yarudullahu illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Makanya ketika kita nyari rezeki, jangan menganggap bahwa kita ini nggak bisa saya kalau nggak overtime, saya kalau nggak lembur, saya nggak dapat lebihan. Nggak gitu bahasanya. Kalau memang bakal menyakiti badan, jangan. Karena nggak boleh yang namanya mencari rezeki menzolimi diri. Itulah. Ya, kita harus optimis bahwa dengan kerja yang akadnya sudah dibuat, udah lakukan saja. Terbukti kok satu perusahaan yang punya komplek bareng dengan jabatan yang sama, bisa kelihatan kok perekonomian di rumahnya gitu loh. Kenapa? Yang satu berkah, yang satu nggak berkah. Yang kita tekankan bagaimana keberkahan yang kita miliki. Makanya bicara takdir ini jalani saja sudah. Ya, sambil kita mohon kepada Allah dengan harapan yang terjadi yang baik. Karena walaupun takdir telah ditentukan, Allah nggak bilang kapan itu terjadi. Ya, rezeki, maut, jodoh itu kan takdir. Udah nggak usah khawatir. Jangan terlalu sampai nggak sholat gara-gara nyari duit. Kita nyari rezeki kok ngelupain Allah yang ngasih rezeki. Jangan, gitu ya. Kemudian yang namanya kematian nggak usah dikhawatirkan. Zaman dulu orang perang itu nggak pakai tameng. Dia yakin panah nggak bunuh dia, pedang nggak bunuh dia kok. Ketika Khalid bin Walid dimandikan mayitnya, tiap pori-porinya ada sayatan pedang. Dan nggak bikin dia mati, malah mati di atas kasur. Orang dulu yakin nggak ada yang bikin dia mati kecuali Allah. Jodoh juga sama, nggak perlu nonjolin muka di sosial media, buka aurat atau apa, nggak usah. Waktunya datang mah datang. Ditaruh dalam peti, dikunci, ditaruh tengah hutan. Saat jodoh datang, datang sudah. Nggak usah mengumbar diri, nggak usah. Nanti yang datang yang nggak baik. Ya, kayak kita rezeki juga sama, ya. Jangan sampai menghalalkan yang diharamkan. Nah, takutnya kita merubah takdir dengan tingkah laku kita. Allah. Nah. Ibu-ibu, silakan. Silakan, Mbak Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ustaz, pertanyaannya nggak berhubungan dengan yang tadi dijelasin Ustaz. Mau nanya soal saham. Kan akhir-akhir ini banyaklah di lingkungan saya yang mulai invest saham, kripto. Nah, itu sendiri bagaimana sih sebenarnya, apakah sesuai dengan syariat atau apa itu gimana? Iya. Terima kasih. Hukum main saham berarti ya. Emang sekarang yang paling gampang cepat naik turunnya saham ya. Islam memperbolehkan main saham. Tinggal tergantung saham apanya. Saham apa dulu? Kalau sahamnya saham perusahaan rokok ya haram. Sahamnya minuman keras ya haram. Saham halal yang mengidentikan dengan konvensional haram. Tapi kalau saham yang halal dengan cara yang halal, ulama nggak menyalahkan, boleh. Yang penting jelas jual belinya, indeks dan lain-lain jelas, tidak ada masalah. Yang nggak diperbolehkan zat yang disahamkan itu yang nggak diperbolehkan. Makanya mesti diperjelas di perusahaan mana kamu nanam saham, apa yang mereka putarkan di perusahaan tersebut, itu yang mesti kita tahu. Sistemnya seperti apa, dan kita berilmu nggak? Kalau kita nggak berilmu, cuma kira-kira, nanti bayul goror, hitungannya jual beli dengan tipu daya, bahaya sekali ya. Nabi juga berinvestasi, bukan nggak? Lihatlah bagaimana cara Nabi hidup dan para sahabat hidup, dan mereka sukses. Cuma kan sejarah nggak melihat suksesnya mereka. Terbukti orang paling sukses di antara yang pernah sukses adalah Utsman bin Affan. Orangnya sudah meninggal, itu hotelnya masih ada di Madinah,
wakaf Utsman bin Affan. Bahkan saya dengar yang suka makan ayam albek tuh kalau di Mekah Madinah itu ya, itu dari perusahaannya ternak Utsman bin Affan. Orangnya sudah nggak ada, lihat berkahnya, Masya Allah. Mereka juga punya investasi, bukan tidak. Nabi begitu, kerjasama sama orang-orang Yahudi. Boleh, jangan bilang kita nggak boleh kerjasama sama orang Yahudi. Zatnya apa dulu, sistemnya bagaimana dulu, itu diperbolehkan. Dan Nabi itu nggak mewah rumahnya, tapi tanahnya banyak, ternaknya banyak. Karena apa? Dia investasi. Kalau kita kan tanah gede, rumah gede, perawatan juga gede, income kurang, kita kan begitu, nggak ada investasi. Ayo bermain investasi boleh, asal caranya betul. Ya, tapi ingat, itu semua cuma titipan. Maka ditanyakan sama titipan tersebut, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala. Sampai ditanya, ya, kaki ini nggak mungkin bergeser sampai ditanya tentang harta kita. Min aina iktasaba wa fima anfaqahu. Dari mana kau dapat, kemana kau alokasikan. Nah, ingat ya, yang kita cari itu yang bakal kita tinggal. Makanya pandai-pandailah mencari untuk sesuatu yang baik. Bahwa puncaknya hidup, zirwatu sanami al jihad, kata Nabi. Puncaknya hidup itu jihad. Dan jihad yang paling utama dengan harta, baru dengan jiwa. Makanya ayo jadi orang kaya, ayo kita sukses, ayo banyak investasi. Untuk apa? Untuk jihad. Ya, kita beli rumah pakai uang, itu uang Allah. Tapi kan nikmat, punya uang bisa beli. Nikmat itu bakal ditanya gitu loh. Bisakah kalau kita meninggal nanti kita buat masjid panjang pahalanya, kita sekolahkan anak-anak miskin jadi orang pinter, kepinterannya milik kita, kasih makan orang yang puasa, pahala mereka, pahala kita. Kan butuh harta, tapi dengan cara yang halal tentunya. Boleh, ya tinggal zat barangnya aja ya. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak